في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Ta'ala telah mengatakan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenyataan kehidupan yang telah diciptakan oleh Allah bahwa manusia diciptakan secara berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, ini akan menjadikan manusia itu bisa berkembang biak, menjadikan mereka sebagai ummah yang banyak. Yang mana ummah yang banyak itu akan bisa menjadikan mereka sebagai khalifah di dalam bumi. Karena pengelolaan bumi dengan amal-amal, usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia tidak akan bisa kecuali dengan jumlah yang banyak. Dari jenis laki-laki dan perempuan inilah Allah Ta'ala mengembangkan manusia sehingga jumlah mereka cukup untuk memerankan diri sebagai khalifah di dalam bumi. Dan di antara yang menjadikan mereka bisa berketurunan dan berkembang biak yang dilegalkan oleh Allah Ta'ala itu hanya dengan dua jalur. Yang pertama adalah dengan jalur pernikahan dan yang kedua adalah jalur hamba sahaya. Dan jalur yang terbanyak di sini dan yang paling bagus itu adalah jalur pernikahan. Dan pernikahan ini menjadi sebuah hal yang sudah lazim dilakukan oleh manusia dari berbagai macam bangsa dan berbagai macam zaman. Mereka mempunyai ritual-ritual pernikahan yang tentu berbeda antara satu dengan yang lain, berbeda antara budaya satu dengan budaya yang lain, berbeda antara bangsa satu dengan bangsa yang lain. Yang pada intinya adalah sama, yaitu menyatukan antara jenis laki-laki dan jenis perempuan di dalam sebuah ikatan, kemudian mereka akan berkembang biak dengan sebab itu.
Dan untuk itu Allah membimbing kepada manusia dengan diturunkannya kitab dan juga rasul-rasul untuk mengajarkan kepada manusia tentang cara pernikahan yang benar, cara pernikahan yang sesuai dengan apa yang dituntun oleh Allah kepada mereka. Maka dari sinilah kita akan mempelajari tentang fikih pernikahan atau fikul munakaha tersebut, sehingga pernikahan-pernikahan yang dilakukan nanti sesuai dengan apa yang dituntun oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena pernikahan yang merupakan satu di antara perkara yang menghalalkan barang yang semula haram, ini tentu harus diperhatikan dengan benar, diperhatikan dengan sungguh-sungguh, agar perkara yang semula haram itu benar-benar menjadi halal. Nah, dengan tuntutan Allah dan Rasul-Nya, maka penghalalan barang yang haram tersebut akan bisa terlaksana dengan baik, yaitu dengan mengikuti tata cara pernikahan yang benar, sesuai dengan syariah Allah dan Rasul-Nya. Ikhwatiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan memurojaah dulu tentang permasalahan pernikahan yang dulu juga pernah kita sampaikan, ya, tentang urgensi pernikahan. Apakah urgensi dari pernikahan tersebut? Ya, yang pertama, bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 3, Allah katakan, "Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Au ma malakat aimanukum." Maka nikahi oleh kalian wanita-wanita yang kalian senangi, 2, 3, atau 4. Maka jika kalian khawatir bahwa kalian tidak bisa berbuat adil di antara wanita-wanita yang kalian nikahi itu, maka hendaklah kalian menikahi satu saja, atau dari hamba saja yang kalian miliki. Maka di sini ada semacam perintah dari Allah untuk menikah, yaitu laki-laki menikahi kepada perempuan yang disenangi. Maka dengan menjalankan pernikahan tersebut, berarti satu di antara perintah Allah tersebut terlaksana. Kecenderungan antara laki-laki dan perempuan ini memang tidak bisa dihindarkan, dan itu merupakan salah satu dari fitrah, naluri yang memang Allah telah anugerahkan kepada jenis laki-laki dan perempuan tersebut. Sehingga jika naluri, kecenderungan untuk saling mencintai, saling menyayangi antara dua jenis hamba Allah tersebut tidak diberikan saluran yang benar, yaitu saluran pernikahan, maka yang terjadi nantinya adalah sebuah kerusakan. Apa itu? Di antaranya adalah perzinaan yang bisa jadi akan merajalela. Maka dengan jalur yang benar, yaitu jalur pernikahan, maka naluri itu bisa mereka ikuti, mereka jalankan dengan cara yang benar pula, dan tentu itu akan membawa kebaikan. Dan Allah perintahkan kepada manusia secara khusus kepada kaum laki-laki untuk menikahi kepada perempuan-perempuan tersebut. Maka dengan menjalankan perintah tersebut, berarti kita telah mengikuti jalan yang Allah telah tetapkan, yaitu dengan jalan pernikahan. Yang kedua, bahwa pernikahan itu juga merupakan salah satu di antara sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW menikah, demikian juga para nabi-nabi sebelum beliau. Semuanya melakukan pernikahan tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa pernikahan itu adalah sunnah para nabi dan para rasul, dan juga sunnah Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, ya, disebutkan bahwa ja'a salah satu rohdin ila buyuti azwajin Nabi SAW.
yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang 3 orang ke rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taquluha faqalu wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Setelah diberitahukan kepada mereka tentang bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, di mana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibadah yang baik, ibadah yang benar, ibadah yang sungguh-sungguh, ya, atau bahkan secara umum memang melebihi dari ibadah umatnya. Nah, seperti yang digambarkan di dalam hadis, bagaimana beliau sholat malam hingga panjang sekali, sampai ada yang menceritakan bahwa surat yang beliau baca itu adalah surat-surat panjang yang pertama-tama di dalam Al-Quran sampai 4 atau 5 surat. Ada yang menceritakan bahwa rukuk beliau itu sangat lama, ada yang menceritakan bahwa saking lamanya mereka hendak meninggalkan beliau sendirian, dan macam-macam hal. Maka setelah mereka mendengar bagaimana ibadah Nabi SAW tersebut, maka mereka pun mengatakan, ya, bagaimana kami ini dibandingkan dengan Nabi SAW? Padahal Nabi SAW itu adalah orang yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang telah lampau maupun yang akan datang. Sedangkan kami nggak ada jaminan pengampunan dosa. Jika orang yang dijamin diampuni dosa-dosanya aja ibadahnya seperti itu, maka kami harusnya lebih dari itu. Ini logika mereka. Ya, jadi Nabi SAW ini memang contoh kebaikan di dalam segala hal. Ya, di dalam ibadah beliau, kesungguh-sungguhan, ketekunan, kekhusukan ibadah beliau memang menjadi teladan. Dan memang tidak bisa manusia biasa, artinya umat beliau, menyamai beliau di dalam hal tersebut. Tapi sahabat ini memang menginginkan sesuatu yang baik. Jika Nabi SAW, orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, yang telah lampau maupun yang akan datang, ibadahnya saya seperti itu, maka seharusnya kami yang tidak ada jaminan pengampunan dosa itu, ibadahnya lebih baik daripada beliau. Ya, logikanya memang betul seperti itu, harusnya demikian. Ya, kita nggak ada jaminan pengampunan dosanya, ya, maka ibadah kita mestinya lebih baik daripada Nabi SAW. Kemudian qala ahaduhum amma ana fa inni usallil laila abadan. Satu orang di antara mereka pun mengatakan, adapun aku, maka aku akan sholat malam selama-lamanya. Jadi tidak ada waktu di antara malam hari kecuali dia akan lakukan sholat terus-menerus. Ya, dia korbankan waktu istirahatnya untuk sholat sehingga mereka bisa melebihi sholat Nabi SAW. Wa qala al-akhar, dan yang lain mengatakan, ana asumu dahra wala uftir. Adapun aku akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Ya. Jadi puasa sepanjang tahun pada setiap harinya dan tidak akan berbuka. Ya, ini baru bisa menyamai puasanya Nabi atau lebih dari puasa Nabi. Barangkali pemikirannya seperti itu. Ya. Kemudian waqala akhar, yang lain pun mengatakan, ana a'tajilun nisa falam atajawwaz abada. Adapun aku akan menghindari wanita, menjauhi wanita, dan aku tidak akan menikah untuk selama-lamanya. Karena menurut pemikirannya barangkali menikah akan menghalangi ibadah mereka. Ketika malam hari dia tidak bisa terus-menerus sholat malam, ketika siang hari tidak bisa berpuasa terus, karena sifat wanita itu memang adalah fitnah. Maka persepsinya barangkali aku akan jauhi wanita dengan tidak menikah. Seluruh hidupnya adalah konsentrasi untuk ibadah. Seluruh hidupnya adalah konsentrasi untuk pendekatan diri kepada Allah. Nah, barangkali dia berpikir semacam itu. Dan niat itu, kesungguh-sungguhan itu memang perlu.
Hanya saja Nabi SAW sebagai sosok yang tertinggi di dalam kutwah, di dalam contoh, ini memang tidak mungkin bisa disamai oleh umatnya. Mungkin kita bisa menyamai satu hal, tapi hal lain barangkali kita nggak akan bisa menyamai. Atau mungkin kita bisa lebih baik ya, dalam satu sisi, tapi barangkali di sisi lain kita nggak bisa. Jadi kesempurnaan yang ada pada diri Nabi memang menjadikan beliau layak untuk dicontoh. Jadi bagaimanapun juga keinginan kita untuk berbuat baik itu tidak akan bisa menyamai kepada Nabi SAW. Ya, tapi ini adalah niat yang tentu baik. Mereka berkeinginan untuk memaksimalkan ibadah sebagai penyeimbang dari ibadah Nabi SAW yang telah diampuni dosanya, sedangkan mereka tidak ada jaminan untuk diampuni dosanya, sehingga harus ditingkatkan ibadah-ibadahnya melebihi kepada Nabi SAW. Faja'a Rasulullah SAW faqal, maka Rasulullah SAW pun datang, kemudian beliau katakan, antumul ladzina qultum kada wa kada. Kaliankah yang telah berbicara seperti ini dan seperti ini? Maka beliau katakan, amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum. Adapun aku demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan orang yang paling bertakwa di antara kalian. Lakinni asumu wa aftir. Akan tetapi aku ini berpuasa dan juga berbuka. Wa usalli wa arkud. Aku juga sholat dan aku juga tidur. Wa atajawazun nisa. Dan aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia bukan golonganku. Nah, jadi hadis ini memberikan kepada kita petunjuk bahwa kita sebagai manusia biasa, ya memang tidak perlu untuk menghilangkan sifat kemanusiaan kita untuk menjadi, ya, misalnya malaikat atau mendekati pada kondisi malaikat. Karena kita mempunyai potensi yang berbeda dengan malaikat. Kita sebagai manusia cukup mencontoh kepada manusia juga, yaitu Rasulullah SAW, di mana pada diri Rasulullah SAW 100% ada manusia, sehingga beliau bisa dicontoh. Melebihkan diri dari Rasulullah SAW ini hal yang bisa dikatakan mustahil. Ya, jadi kita contoh apa yang bisa kita lakukan dengan upaya untuk mendekatkan diri kepada contoh tersebut. Jika Rasulullah SAW sholat malam dengan kondisi yang semacam itu, karena beliau memang diberi oleh Allah kekuatan untuk melakukannya. Sedangkan kita, barangkali jika kita lakukan satu kali, besoknya sudah capek, berikutnya jemu, setelahnya bosan. Sehingga mungkin di satu saat kita bisa maksimal, tetapi di saat lain mungkin kita akan nggak bisa lakukan. Apalagi karakter iman, ya, seperti yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari, itu adalah yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Mungkin pada saat iman kita bertambah, kita bisa lakukan ibadah dengan maksimal. Tetapi ketika iman kita berkurang, nah ibadah tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Kenapa? Karena secara hati, secara fisik, secara kemampuan kita nggak mampu untuk melakukan yang seperti itu. Jadi yang wajar manusia itu adalah sebagaimana Rasulullah SAW telah katakan, ya, bahwa amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Adapun aku demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Dan orang yang paling bertakwa di antara kalian kepadanya. Jadi beliau orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Beliau bermakrifah, mengenal kepada lebih dari kita. Namun beliau sebagai manusia biasa, menjalankan sunnah-sunnah,
menjalankan aktivitas-aktivitas sebagaimana manusia biasa. Ya. Lakinni asumu aftiru, aku berpuasa dan juga berbuka, tidak berpuasa terus-menerus dan juga tidak berbuka terus-menerus. Kadang-kadang berpuasa, kadang-kadang berbuka. Wa usolli wa arkud, dan aku juga sholat dan juga tidur. Bukan sholat terus-menerus sehingga hak badan untuk istirahat hilang. Hak keluarga terabaikan. Ya, hak diri kita, hak keluarga kita terabaikan. Ya, ada kalanya kita sholat, ada kalanya kita tidur sesuai dengan ya, bagian yang cocok untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Sehingga hak badan kita, hak jiwa kita, hak keluarga kita tidak terdolimi di situ. Demikian pula wa atazawwajun nisa, aku pun juga menikahi wanita. Ya, sebagai satu sunnatullah yang juga harus dijalankan. Ya, maka barang siapa yang membenci kepada sunnah beliau, maka dia bukan tergolong umat beliau. Ya, maka di sinilah ifabidramakullah, bahwa potensi kita sebagai manusia biasa ini tetap dipertahankan dan kita tidak perlu untuk melebih-lebihkan sehingga kondisi kita keluar dari keadaan manusia biasa, di mana manusia itu mempunyai kelebihan dan juga kekurangan, mempunyai kekuatan dan juga kelemahan, maka kita harus atur bagaimana agar ibadah kita itu bisa berjalan terus, walaupun mungkin tidak terlalu besar atau tidak terlalu banyak, tetapi ketika turun juga tidak terlalu jatuh, tapi diatur bagaimana kita menjalankan irama kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga ibadah itu bisa terus kita jalankan dengan dawam atau dengan terus-menerus atau istiqomah. Nah, di dalam hadis ini disebutkan bahwa nikah itu merupakan salah satu di antara sunnah Rasulullah SAW. Maka dengan menjalankan pernikahan itu, sunnah Rasulullah SAW tertunaikan. Dan di dalam pernikahan itu bukan sekedar menyatukan antara jenis laki-laki dan perempuan di dalam sebuah ikatan pernikahan, tetapi menjadikan mereka sebagai keluarga, sebagai pasangan yang siap untuk melakukan tugas-tugas baru di dalam keluarga, liyuqima hududallah, untuk menjalankan hukum-hukum Allah di dalamnya. Jadi bukan sekedar memenuhi kebutuhan naluri atau hasrat antara seorang laki-laki dan perempuan di dalam hubungan badan, tetapi lebih dari itu liyuqima hududallah, untuk menjalankan hukum-hukum Allah di dalamnya. Jadi pernikahan ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW dan tidak perlu untuk dihindari dengan misalnya dengan cara hidup berselibat, hidup dengan mengebiri, tidak perlu. Pendekatan diri kita kepada Allah tetap bisa dilakukan dengan baik walaupun kita menikah, karena ada hal-hal kebaikan yang banyak yang bisa kita lakukan setelah kita menikah tersebut. Kemudian urgensi yang ketiga dari pernikahan itu adalah melestarikan ras manusia. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah, tadi sudah kita sebutkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan seorang khalifah di dalam bumi. Nah, salah satu di antara tafsir khalifah ini adalah sebuah kaum yang saling mengganti antara satu generasi ke generasi yang lain. Dan pergantian kaum tersebut dilakukan dengan cara berketurunan, beranak pinak. Ya. Pergantian tersebut dilakukan dengan cara yang demikian. Dan cara berketurunan, cara beranak yang paling baik, legal secara syariat dan baik secara sosial adalah dengan cara pernikahan. Ya, sehingga pernikahan ini akan menjadikan ras manusia itu akan bertahan. Ya, memang ada cara lain selain dari pernikahan yang bisa melestarikan ras manusia. Tapi cara ini ya ada yang tidak baik, artinya memang buruk. Ya, ada yang dilegalkan, tetapi itu bukan solusi utama. Cara yang buruk atau tidak baik itu adalah dengan cara perzinaan.
Ya, berzina memang bisa menghasilkan keturunan. Namun ini adalah cara terburuk. Sesuatu yang tidak legal secara syariah dan juga tercela secara kemanusiaan. Karena tidak ada tradisi bangsa yang beradab dimanapun yang akan melegalkan perzinaan. Semua bangsa beradab, mungkin dari agama-agama yang ada di dunia atau peradaban-peradaban di dunia, itu pasti akan punya ya, mekanisme pernikahan. Ya. Pasti ada mekanisme pernikahan dan pasti akan mencela ya, sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar jalur pernikahan tersebut atau perzinaan. Dan banyak peradaban-peradaban yang runtuh justru karena mereka melegalkan perzinaan tersebut. Ya, nasab akan berantakan, kemudian akhlak akan rusak, kehidupan sosial akan mengalami kerusakan juga. Nah, kemudian cara yang dibenarkan, tetapi itu bukan solusi utama, adalah cara perbudakan. Yang mana cara perbudakan itu dilalui dengan peperangan lebih dulu. Dan tentu ini bukan solusi yang terbaik. Jadi dengan cara perbudakan, hamba saya itu adalah sebuah solusi dari sebuah keadaan yang darurat. Ya. Solusi dari keadaan yang darurat, maka Islam membolehkan menghasilkan keturunan dengan cara perbudakan atau hamba syahaya. Jadi ini adalah sebuah solusi keluar dari sebuah keadaan yang darurat. Nah, cara yang normal, bagus atau baik secara syariah maupun secara sosial itu adalah dengan cara pernikahan. Maka dengan demikian, ras manusia itu akan bertahan dengan cara yang baik. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 Allah katakan, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul dari sebelummu dan telah kami jadikan bagi mereka istri-istri dan juga keturunan. Jadi para nabi, para rasul juga melaksanakan hal tersebut dan mereka menghasilkan keturunan-keturunan sehingga ras manusia ini akan bisa dipertahankan. Ya, Allah membatasi kehidupan manusia itu dengan kematian, dengan ajal. Jika ajal tiba, maka manusia itu akan mati. Dan jika kematian itu tidak disusul dengan kelahiran baru, maka tentu ras manusia akan mengalami kepunahan atau kebinasaan. Ya, maka dengan pernikahan ini ras manusia akan bisa dipertahankan. Kemudian urgensi berikutnya adalah bahwa pernikahan itu akan membawa dampak yang sangat baik bagi seseorang dengan lahirnya keturunan yang akan mampu melestarikan ibadah dan kebaikan dari orang tuanya. Ya. Dan di dalam hal ini, ya, Rasulullah SAW telah mengatakan dalam hadis yang riwayat Tirmidzi, ya, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salatin. Apabila seorang itu mati, maka akan terputus amalnya illa min salasin, kecuali 3 perkara. Apa itu? Sodakotun jariyatun, sodakoh jariyah. Kemudian wa ilmun yuntanfa'u bih, ilmu yang bermanfaat baginya. Wa waladun solihun yad'ulah, dan anak soleh yang mendoakan kepadanya. Nah, anak soleh ini akan didapati dari pernikahan tersebut. Sehingga dengan terlahirnya anak soleh dari pernikahan tersebut akan bisa membawa kebaikan bagi orang tuanya. Ya. Orang tuanya mendapatkan kebaikan berupa apa? Doa yang disampaikan oleh anak soleh tersebut kepada Allah untuk orang tuanya. Sehingga dengan banyaknya anak soleh tentu kebaikannya juga semakin bertambah. Kemudian juga di dalam hadis disebutkan di antara yang bisa dilakukan oleh orang tua oleh anak setelah orang tua meninggal adalah menyambung kebaikan yang dulu pernah dilakukan orang tua tersebut, misalnya silaturahim.
orang tuanya bisa menyambung silaturahim, maka anaknya melanjutkan amal soleh tersebut. Ini akan membawa kebaikan juga kepada orang tua. Orang tuanya biasa bersodakoh, anaknya melanjutkan sodakoh orang tuanya itu. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Qalam tentang Ashabul Jannah. Ya, mereka yang tidak melanjutkan kebiasaan orang tuanya untuk bersodakoh, akhirnya dihukum oleh Allah dengan terbakarnya kebun mereka. Jadi dengan anak yang soleh tersebut, kebaikan orang tua itu akan bisa berlanjut. Kebaikan sodakoh orang tua berlanjut, kebaikan silaturahim orang tua berlanjut, dan mungkin juga kebaikan amal-amal yang lain. Ya, sholatnya orang tua sholatnya anak hasil didikan orang tua, ibadahnya anak hasil didikan orang tua, ini akan mempertahankan ibadah itu akan tetap berlanjut. Nah, dan lahirnya anak-anak yang soleh tersebut, ya, dimulai dari adanya pernikahan yang benar itu. Lahirnya anak-anak soleh tersebut, ya, didapati dari cara pernikahan tersebut. Ya. Kemudian urgensi berikutnya adalah pernikahan itu akan menjadikan umat Rasulullah SAW semakin banyak. Ini secara khusus bagi umat muslimin, ya. Secara kemanusiaan tadi sudah kita jelaskan, tapi secara khusus bagi umat muslimin, umat Rasulullah SAW menjadi banyak. Dan ini sesuatu yang memang dibanggakan oleh beliau. Ya. Maka beliau katakan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan juga Nasai, tazawwaju al-wadud wal walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Ya. Nikahilah oleh kalian al-wadud, yaitu wanita-wanita yang penyayang. Wal walud, al-walud, yaitu wanita-wanita yang punya anak. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena sesungguhnya aku, ya, akan berbangga dengan banyaknya umat dari kalian itu. Nah, jadi ini tentu akan menjadi sebuah kebaikan, ya. Jadi kalau Rasulullah SAW itu, ya, memang menginginkan umatnya itu banyak. Makanya di dalam satu peristiwa ketika beliau mendakwai penduduk Taif dan mereka menolak dakwah beliau dengan penolakan yang sangat buruk, mereka mencela, mengejek, bahkan melempari beliau dengan batu-batu. Kemudian datanglah malaikat penjaga gunung menawarkan sesuatu kepada beliau untuk mencabut gunung tersebut dan ditimpakan kepada penduduk Taif yang berbuat melampaui batas pada beliau tersebut. Namun beliau menolak, ya, dan beliau mengatakan bahwa beliau masih berharap bahwa di antara anak-anak keturunan mereka itu akan terlahir orang-orang yang mau menerima dakwah beliau. Jadi beliau tidak ingin umat binasa. Beliau tidak ingin umat hancur, walaupun mereka orang-orang yang memusuhi beliau. Beliau tetap berharap agar di antara anak-anaknya akan terlahir orang-orang yang masih menerima dakwah beliau. Dan ini terbukti. Banyak di antara bapak-bapaknya yang menjadi musuh-musuh besar Islam, kemudian anak-anaknya justru menjadi pembela-pembela Islam yang hebat. Contoh, kita pasti kenal dengan Abu Jahal, yang disebut oleh Rasulullah sebagai Fir'aun umat ini. Ya, permusuhan Abu Jahal kepada Rasulullah SAW itu bisa dikatakan mencapai puncak, ya, seberat-beratnya permusuhan. Tapi ternyata dari Abu Jahal, ya, terlahir seorang yang bernama Ikrimah. Yang semula Ikrimah ini juga memusuhi Nabi dengan sebesar-besarnya permusuhan. Tapi setelah Fathul Mekah dan dia
termasuk pihak yang kalah saat itu melarikan diri, kemudian di tengah pelariannya dia akhirnya kembali lagi dengan jaminan istrinya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun terima dan ternyata dia menyatakan keislaman. Nah, setelah dia nyatakan keislaman, keadaannya berubah. Dari musuh besar Rasulullah SAW menjadi pembela beliau. Dari musuh Islam menjadi pembela Islam. Dari keturunan orang-orang yang membenci pada Islam. Ada juga yang namanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Musuh besar Rasulullah SAW. Ternyata dari Al-Walid bin Al-Mughirah terlahir Khalid bin Al-Walid. Walaupun di dalam sebuah riwayat anak-anak Al-Walid ini ya tidak sahih dari Al-Walid. Nah, ada riwayat mengatakan bahwa Al-Walid ini adalah orang yang mandul. Nah, sehingga istrinya berzina dengan orang lain kemudian menasabkan anaknya kepada Al-Walid. Nah, seperti yang disebutkan dalam tafsir surat Al-Qalam ya, disebutkan demikian. Nah, jadi ini contoh dan banyak lagi yang lain-lain. Jadi Rasulullah SAW itu akan bangga dengan banyaknya umat dan tentu itu kebaikan. Ya. Karena sebuah bangsa ya, yang penduduknya sedikit tentu akan menjadikan bangsa itu lemah. Ya. Dan bangsa yang penduduknya itu banyak itu akan menjadikan kuat karena jumlah penduduk ini ya memang sebuah potensi. Bagaimana kita memanfaatkannya saja. Kalau potensi yang besar dikelola dengan baik tentu akan menghasilkan kebaikan yang banyak. Ya, tapi kalau potensi besar tidak bisa mengelola dengan baik justru akan menjadi musibah. Dan Rasulullah berbangga dengan banyaknya umat ini karena ya ada yang diharapkan dari banyak umat itu, yaitu umat yang beriman, ya, umat yang mengikuti ajaran beliau. Makanya diperintahkan tazawwaju al-walud al-wadud, ya. Nikahi oleh kalian perempuan yang al-wadud, penyayang. Ya. Nah, ini nanti kita bahas juga di dalam kriteria-kriteria wanita yang baik ini, wanita-wanita yang penyayang. Ya, sayang pada suami juga sayang kepada anak-anak. Tentu akan menghasilkan keluarga yang baik. Ya, wanita yang menyayangi kepada suami, kepada anak-anaknya. Demikian pula al-walud, wanita yang punya keturunan yang banyak, artinya subur. Ya, bukan wanita yang mandul tapi wanita yang subur. Nah, dengan suburnya wanita itu akan menjadikan ya keturunan itu bisa berkembang menjadi banyak ya. Jadi memang muslimin punya keturunan seperti itu dan ini adalah kebaikan. Ya, jangan diabaikan bahwa kebaikan ya ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi harus diupayakan dengan apa ya? Tetap dengan mendidik anak-anak nantinya. Anak banyak tetapi tidak ada pendidikan, tidak ada pengarahan, tidak ada ya petunjuk, akhirnya yang menjadi masalah bagi keluarga. Tetapi jika disertai dengan pendidikan yang baik, ya mengarahkan yang baik, membimbing, memberi petunjuk yang baik, tentu akan memberikan kebaikan kepada keluarga tersebut dan ujung-ujungnya umat juga akan menjadi ya, baik ya, dengan banyaknya kebaikan-kebaikan yang terlahir dari rahim-rahim wanita-wanita yang baik tersebut. Kemudian urgensi berikutnya itu adalah bahwa pernikahan itu akan menjadikan jiwa manusia tenang. Ya, jadi manusia akan mengalami ketenangan jiwa dengan pernikahan tersebut. Ibaratnya kapal yang berlayar di tengah lautan, ya, dia punya arah untuk berlabuh. Ada dermaga yang akan dituju untuk berlabuhnya kapal. Sehingga kapal itu tidak terombang-ambing di lautan dengan tidak tahu arah, tidak tahu tujuan. Ya, sehingga yang timbul adalah kegelisahan. Badai, ombak, ya, dan macam-macam hal yang bisa terjadi di laut menyebabkan dia akan selalu gelisah. Tetapi ketika ada dermaga yang akan dituju, ada tempat berlabuh yang akan dituju, maka dia akan merasa tenang. Kita akan sampai pada tujuan tersebut.
sebagaimana dikatakan oleh Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara ayat-ayatnya ya, bahwa Dia telah menciptakan bagi kalian dari diri kalian istri-istri agar kalian merasa tentram kepadanya, dan Dia telah menjadikan di antara kalian mawaddah warahmah. Nah, ini kemarin kita jelaskan. Jadi adanya keluarga ini akan menjadikan jiwa tentram, ya, dan tidak bisa dipungkiri bahwa kita akan merasa tenang jika kita berkumpul dengan keluarga. Ya, walaupun di dalam tuntutan kehidupan modern, ya, kita kadang-kadang merelakan anak kita jauh. Ada yang merantau demi sebuah pekerjaan. Ada yang pergi jauh untuk sebuah urusan tertentu, mungkin belajar dan sebagainya. Ya, mungkin orang merasa nggak ada masalah, tenang. Tapi sesungguhnya ketenangan akan lebih ya terjadi atau bisa terjadi lebih terjadi jika mereka berkumpul di dalam satu tempat atau satu rumah. Jadi orang tuanya merasa tenang, anak-anak juga merasa tenang. Ya, ketenangan itu terjadi demikian. Ya. Nah, sekarang kenapa orang demikian? Ya karena memang tuntutan kehidupan saat ini seperti itu. Mereka berjauh-jauhan, yang kadang-kadang hanya setahun sekali berkumpul, hanya liburan saja berkumpul. Nah, berkumpulnya hanya sekedar untuk kembali kepada tempat masing-masing. Nah, sebenarnya jiwa manusia itu menginginkan mereka berkumpul, mereka tenang di dalam sebuah rumah. Ya, walaupun tidak selamanya di situ ada kebaikan. Karena jika apa yang ada dalam rumah tersebut nggak baik juga akhirnya menimbulkan masalah. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu akan menimbulkan ketenangan bagi kedua orang tersebut. Ya. Keluarga yang tenang, ya, keluarga yang damai. Ya. Ini lebih-lebih lagi jika di dalamnya terdapat mawaddah. Apa mawaddah itu? Mawaddah itu adalah kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Yang terwujud antara ini adalah hubungan suami istri, pergaulan yang baik, saling menjaga hak masing-masing, saling melaksanakan kewajiban masing-masing, timbullah mawaddah. Ya, jadi ada rasa kasih sayang dari jenis yang berbeda, dari jenis yang berlainan, dari latar belakang berbeda, timbul kasih sayang. Ya, hubungan suami istri terjadi, pergaulan yang baik terjadi, ya, melaksanakan hak atau menunaikan hak masing-masing terjadi, menjalankan kewajiban sendiri terjadi, tenang kehidupan keluarga tersebut. Karena apa? Mawaddah. Kemudian juga ada rahmah. Rahmah itu adalah kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Di mana kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya ini akan menimbulkan ketenangan lagi atau menimbulkan kedamaian lagi. Ya. Nah, terjadilah keluarga yang sakinah jika mawaddah warahmah terjadi. Dan itu hanya bisa dilakukan jika institusi yang dibentuk adalah institusi pernikahan. Ya, makanya ketika kita nanti akan bahas bagaimana pernikahan itu terjadi, yang bisa menjadikan mawaddah warahmah atau menjadikan sakinah, ya, mawaddah warahmah itu, maka jangan sampai pernikahan itu ada unsur-unsur yang bermaksiat kepada Allah, baik proses sebelum pernikahannya, pada saat pernikahannya, maupun kehidupan setelah itu. Nah, bagaimana kita menginginkan kehidupan yang sakinah, sementara prosesnya sudah nggak baik, ya, jalannya sudah bermaksiat kepada Allah, pergaulannya sudah saling melanggar hak satu dengan yang lain. Tentu harapan untuk menjadi keluarga sakinah ya tidak akan terpenuhi.
Ya, mestinya yang ada itu apa? Yang ada adalah di awal dari pranikah atau sebelum pernikahan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Contoh, tidak dilalui dengan proses pacaran lebih dulu, ya, apalagi perzinaan. Nah, proses pernikahan dalam tanda kutip resepsi pernikahan atau resepsi akad nikahnya juga benar, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, di mana yang datang mendoakan kepada mempelai berdua yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak sebaliknya diiringi dengan dangdutan misalnya, dengan lirik-lirik yang juga tidak ada hubungan dengan kebaikan sama sekali. Nah, ini kita berharap kebaikan apa dari proses pernikahan semacam itu? Ya, sakinah yang diharapkan munculnya dari mana? Itu kan susah. Nah, mestinya yang terjadi dalam proses itu adalah kebaikan-kebaikan sehingga doa-doa pun juga doa-doa yang baik. Ya, jadi ketentraman di dalam kehidupan ini salah satunya akan didapati dengan terbentuknya sebuah institusi rumah tangga yang dijalankan atas dasar liyuqima hududallah, untuk menjalankan hukum-hukum Allah, dan orang akan tentram jika mereka melaksanakan atau menjalankan isu-isu itu di dalam sebuah ikatan pernikahan. Kemudian urgensi yang berikutnya adalah bahwa pernikahan itu akan bisa menghindarkan manusia dari kerusakan akhlak, kerusakan moral, yang tentunya akan berakibat kepada kerusakan di dalam kehidupan manusia. Ya. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim mengatakan, ya ma'syarus syabab, man istata'al minkumul ba'ata falyatajawad. Ya, di dalam lafaz lain disebutkan, ya ma'syarus syabab, man istata'al ba'ata falyatajawad. Wahai para pemuda, barang siapa yang sanggup untuk al-ba'ah, ya, mampu untuk hubungan suami istri, ya, jadi nanti akan kita sebutkan tentang ini secara khusus, tentang ciri kriteria dari laki-laki yang baik atau laki-laki yang layak untuk nikahi, yaitu laki-laki yang memang mampu untuk melakukan hubungan suami istri. Apa itu penting? Ini hal yang sangat penting. Ya. Ini hal yang memang dibutuhkan di dalam kehidupan rumah tangga. Karena banyak kasus jika suami itu memang tidak sanggup untuk melakukan hubungan suami istri, ya, keluarga akan rusak. Mulai dari keturunan yang tidak akan terjadi, kemudian ketentraman dari istri juga tidak akan terjadi, dan sebaliknya dari pihak laki-laki juga akan mengalami hal yang sama. Nah, jadi dibutuhkan demikian. Man istata'a ya minkumul ba'atha. Barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk hubungan suami istri, falyatajawad, maka hendaklah dia menikah. Tentunya dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Ya, bukan sekedar menikah, tapi syarat-syarat dan juga rukun-rukunnya. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena sesungguhnya pernikahan itu akan lebih bisa menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan juga akan bisa memelihara kemaluan. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa manusia memang punya potensi, ya, untuk menyenangi kepada lawan jenisnya, dan akhir atau puncak dari senangnya seorang laki-laki pada perempuan dan perempuan pada laki-laki itu adalah hubungan suami istri, maka jika itu tidak diberi saluran yang tepat, saluran yang benar, akan menimbulkan kerusakan. Perzinahan akan terjadi di mana-mana. Contoh, jika wanita tidak segera dinikahkan, maka dia akan menjadi sebuah produk yang diiklankan nantinya. Ya. Kenapa? Karena dia tidak punya penanggung jawab. Tapi kalau sudah dinikahkan, suaminya akan mencegah, menghalangi,
Ya, minimal akan ada kecemburuan jika wanita itu akan diiklankan, sehingga lebih menghambat. Tapi kalau wanita itu tidak segera dinikahkan, dia akan mencari jalan sendiri, maka yang kita lihat adalah berkeliarannya wanita di mana-mana, dan itu tentu akan membawa kerusakan. Apa kerusakannya? Mata laki-laki tidak akan bisa berpaling dari wanita. Dan itu bukan karena laki-laki itu kotor, jorok, bukan. Karena memang naluri yang ada pada diri laki-laki itu memang demikian. Ya. Dan wanita itu memang mempunyai sifat sebagai perhiasan. Ya. Ad-dunya mata. Wa khairu mata dunya mar'atus sholihah. Dunia itu perhiasan. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang sholihah. Jadi wanita ini memperhiasan. Artinya secara hakikatnya atau secara langsung ya, wanita itu memang sebuah perhiasan yang memang indah jika dilihat. Jika tidak indah, maka setan juga akan memperindah. Sehingga dalam pandangan laki-laki juga akan menjadi indah. Ya. Dan kalau itu tidak diberi saluran yang baik, maka mata-mata ini akan jelalatan. Dan itu menimbulkan kerusakan. Ya. Lebih-lebih lagi nanti jika ya nafsu berikutnya tidak terbendung, akan menjadilah ya kehidupan itu rusak dengan tersebarnya perzinahan. Nah, itulah yang sangat dicegah, sangat dilarang. Ya, munculnya perzinahan. Maka institusi pernikahan ini harus menjadi solusi yang terbaik untuk menghindari kerusakan yang terjadi pada kehidupan manusia. Bagi yang tidak sanggup, wa malam yastati fa alaihi bisawm. Maka barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahul wija, karena puasa itu akan bisa membentengi diri. Ya, dengan apa? Dengan puasa itu maka nafsu tidak akan tumbuh dengan liar, akan terbentengi. Nah, jadi menikah ini akan menjadikan kehidupan di dalam masyarakat akan menjadi baik. Mencegah dari hal-hal yang sifatnya merusak. Karena memang kerusakan yang utama di dalam kehidupan masyarakat itu adalah tersebarnya perzinahan. Ini kerusakan yang utama. Ya. Jiwa manusia akan mengalami kegelisahan. Ya. Kerusakan berupa nasab akan merajalela. Dan ujung-ujungnya apa? Ujungnya kerusakan secara keseluruhan di dalam segi-segi kehidupan manusia. Maka pernikahan adalah solusi yang terbaik di dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dan tentunya pernikahan yang dilakukan secara benar sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Nah, itulah yang akan menjadikan keluarga itu bisa bertahan dengan kebaikan dan terjalankannya hukum-hukum Allah. Yuqima hududallah. Ya. Nah, inilah diantara beberapa urgensi dari pernikahan itu secara umum. Nah, nanti kalau kita jelaskan akan sangat banyak sekali urgensi-urgensi yang lain. Ya, nanti akan kita kaji secara bertahap. Ya. Baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Salah satu dari tujuan pernikahan tadi disebutkan oleh Ustaz adalah untuk melestarikan keturunan. Namun kita seringkali melihat fenomena yang ada di sekitar kita itu adanya peristiwa pernikahan kemudian tidak punya keturunan alias mandul. Jadi dari sini itu kalau kita saksikan dan kita lihat di sekitar kita itu dengan kondisi itu biasanya berujung pada perceraian atau perpisahan di antara suami istri itu. Yang menandakan solusi yang terbaik ketika kedua pasangan itu tidak lekas memiliki keturunan atau alias mungkin salah satu mandul atau keduanya mandul, itu seperti apa agar hukum-hukum Allah itu tetap tegak padanya. Ya, baik.
Ya, memang salah satu di antara tujuan pernikahan adalah menghasilkan keturunan. Dan ternyata ada sebuah atau beberapa kejadian di mana keluarga itu tidak menghasilkan keturunan dengan sebab yang bermacam-macam. Yang antara lain itu adalah karena mandul. Jadi kalau yang mandul itu perempuan, maka laki-laki bisa menikahi wanita yang lain demi menghasilkan keturunan tersebut. Seperti yang Allah katakan, fankihu ma tobalakum minan nisa'i ya masna wa thulatsa wa ruba. Maka nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian senangi minan nisa'i, di antara wanita-wanita itu masna wa thulatsa wa ruba. Sehingga kalau dari seorang wanita tidak menghasilkan keturunan, dia bisa menikahi wanita lain untuk menghasilkan keturunan itu. Dan ini memang salah satu tujuan, tidak bisa dipungkiri. Itu kebutuhan di dalam sebuah keluarga. Ya. Ada yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW tidak punya keturunan dari Aisyah, ya, dan juga dari istri yang lain. Tapi beliau punya keturunan dari Khadijah. Karena yang dibutuhkan di dalam institusi keluarga. Ibaratnya, jika tidak ada anak, keluarga itu tidak lengkap. Maka dengan terlahirnya anak, maka keluarga itu akan menjadi lengkap. Maka jika yang mandul itu dari pihak istri, maka hendaklah dia menikah dengan wanita lain sehingga keturunan didapat. Ya. Namun jika yang mandul itu dari pihak suami, nah ini perempuan tidak bisa mengambil jalan mencari suami yang lain, kecuali harus dengan perceraian lebih dulu. Ya. Apakah bisa wanita itu minta cerai dengan sebab itu? Ya. Wanita minta cerai dengan sebab suaminya mandul. Nah ini dalam pembahasan fikih kemarin sudah kita singgung permasalahan tersebut. Jika wanita itu tidak mendapatkan hak berupa pergaulan yang baik dari suaminya, ya, dan di antara pergaulan yang baik itu adalah dalam hubungan suami istri, maka jika wanita itu mampu bersabar, ya nggak apa-apa, lebih baik bersabar. Tapi jika dia tidak mampu bersabar, ya, tidak terlarang wanita itu untuk melakukan khulu atau ya menggugat cerai kepada suaminya ya, lewat pengadilan. Kenapa? Karena hak-haknya tidak terpenuhi. Tapi jika wanita itu bersabar, itu tentu lebih baik. Ya. Nah, walaupun dengannya akhirnya keluarga tidak lengkap dengan tidak hadirnya seorang ya momongan atau anak tersebut. Tetapi keluarga itu tetap bisa bertahan. Ya. Nah, memang itu bukan satu-satunya, tapi memang hal yang penting sekali. Ya. Baik, barangkali ada yang lain. Silakan. Ya, nggak ada? Ya, baik, kalau nggak ada kita cukupkan dulu untuk sesi kita kali ini sampai di sini.